warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Wirna, senang sekali bisa menyapa sahabat edukasi dalam program Tanya Kesehatan. Seperti biasa, kami hadir memberikan informasi dan isu-isu terkini seputar kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persiapan puasa bagi penderita diabetes. Untuk itu, telah hadir bersama saya dokter spesialis penyakit dalam. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Dr. Sarah Firdausah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Eva. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Mbak Eva sehat? Alhamdulillah sehat dok. Oke, Nah dok, ini berbicara tentang puasa bagi penderita diabetes. Tidak lama lagi insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan nih. Lantas bagaimana nih untuk penderita diabetes itu aman atau ada larangan khusus ya untuk berpuasa? Oke, baik. Berbicara tentang puasa bagi pasien diabetes, kita perlu kategorikan resikonya. Jadi kategori risiko bagi pasien diabetes itu ada 4. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang tinggi, dan ada yang sangat tinggi. Nah, apakah semua pasien diabetes itu aman untuk berpuasa? Nah, itu tergantung kepada resiko tadi. Apabila dia resikonya ringan atau sedang, maka kita bolehkan berpuasa. Namun apabila dia berada pada resiko yang sedang atau dia berada pada resiko yang tinggi atau sangat tinggi, maka kita tidak anjurkan berpuasa. Nah, apa saja resiko-resiko itu nanti akan kita bahas di berikutnya. Berarti selama dia masih dalam kategori ringan, dia aman saja ya untuk melakukan Iya, puasa? tentu dia aman saja untuk berpuasa. Nah, untuk penderita diabetes ini dok, sebelum menjalankan ibadah puasa, apakah perlu untuk melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan? Nah, pertanyaan bagus sekali. Apakah pasien diabetes perlu memeriksakan kondisi penyakitnya ataupun kondisi pengobatannya kepada dokter sebelum menjalankan ibadah puasa? Jawabannya iya, sangat perlu. Kenapa sangat perlu? Yang pertama, ketika dia datang ke dokter dan mengatakan bahwa dia ingin berpuasa, pasien diabetes ini ingin berpuasa, maka dokter akan melakukan assessment, akan menilai apakah dia boleh berpuasa atau tidak. Bagaimana cara menilainya? Dengan menghitung resiko tadi. Jadi ada resiko-resiko yang akan dihadapi oleh pasien diabetes apabila dia ingin berpuasa. Ya, kategorinya tadi ada 4. Nah, apa saja yang termasuk kepada resiko tersebut? Jadi resiko yang kita takutkan apabila pasien diabetes itu berpuasa adalah resiko gula darah rendah atau disebut dengan hipoglikemi. Itu yang sangat kita takutkan. Yang kedua adalah resiko gula darah tinggi. Gula darah tinggi contohnya seperti ketoasidosis diabetik ataupun HHS, hyperosmolar hyperglycemic state. Nah, resiko ini yang ingin kita turunkan, yang ingin kita cegah. Nah, untuk mencegah resiko tersebut kita bisa kategorikan pasien diabetes ini kepada beberapa tingkatan resiko. Nah, untuk menilai apakah dia berisiko ringan, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, ada beberapa parameter yang bisa kita evaluasi dari pasien. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Ada 14 parameter. Ya. Banyak ya dok? Iya, banyak karena memang komprehensif ya. Yang pertama adalah tipe diabetesnya. Kita ketahui diabetes utamanya ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada diabetes pada kehamilan. Nah, beda tipe diabetes ini akan beda resikonya ya. Yang kedua adalah durasi dari diabetesnya. Semakin lama dia mengalami diabetes, maka dia akan semakin besar resikonya ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada kejadian hipoglikemi ataupun kejadian gula darah rendah selama dia mengalami diabetes. Kalau dia pernah mengalami hipoglikemi, maka resikonya akan menjadi semakin tinggi. Nah, ini perlu kita hindari. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kontrol gulanya selama ini. Kontrol gula itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan gula darah sebelum makan, kemudian pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, atau yang lebih reliable lagi adalah pemeriksaan HbA1c. Mungkin bagi pasien diabetes, HbA1c adalah pemeriksaan yang sudah rutin dilakukan mungkin setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Ya. Nah, pasien-pasien yang HbA1c-nya bagus, maka aman-aman saja dia berpuasa. Tapi kalau pasien yang HbA1c-nya jelek, maka dia akan beresiko lebih berbahaya jika dia berpuasa. Sedikit dokter, mungkin bisa dijelaskan apa itu HbA1c ya? Iya, HbA1c. HbA1c ini adalah gula yang melekat ke sel darah merah. Ya, gula yang melekat ke sel darah merah. Dan ini bisa kita periksa
dari darah kita ya, dari darah kita. Di situ bisa tergambar bagaimana kondisi rata-rata gula darah kita dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita bisa tahu dengan pemeriksaan HbA1c ini kira-kira dalam 3 bulan terakhir itu gula darah kita bagus atau tidak. Nah ini kita sebut bagus apabila HbA1c-nya itu di bawah 7% ya. Tapi apabila gula darah HbA1c-nya itu tinggi di atas 7% atau bahkan kadang-kadang di atas 10%, maka ini kita sebut gula darahnya tidak terkontrol. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu hal yang kita nilai pada saat menilai resiko. Yang selanjutnya adalah tipe obat-obatan. Nah, pasien diabetes ini kan ada yang minum obat oral atau obat minum, ada juga yang obat suntik. Tentunya pasien-pasien yang menggunakan obat suntik itu akan lebih berisiko dibandingkan pasien yang obat minum. Dan di antara obat-obat minum pun itu ada obat-obat yang dapat menurunkan gula darah dengan cepat. Nah, obat-obatan ini yang perlu kita sesuaikan nanti ketika pasien menjalankan ibadah puasa. Nah, itu dia beberapa hal yang dinilai dari menilai seseorang apakah bisa berpuasa atau tidak. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi nanti akan dihitung berapa skor pasien tersebut. Apabila skornya 0 sampai 3 itu kategorinya ringan, maka dia boleh berpuasa ya. Tapi kalau resikonya antara 3 sampai 6 itu masuk kategori sedang ya. Tapi kalau sudah di atas 6 maka itu sudah kategori resiko tinggi. Nah, orang-orang dengan kategori resiko tinggi tidak disarankan untuk berpuasa karena akan mengancam keamanan dia selama berpuasa. Seperti itu. Baik dok, ya, mungkin untuk pemeriksaan itu, ini sedikit ya, untuk pemeriksaan itu sebaiknya dilakukan kapan ya? Ketika kita mau berpuasa. Oke, baik. Disarankan bagi pasien diabetes yang ingin menjalankan puasa 6 hingga 8 minggu sebelum bulan puasa. Jadi ini udah saat yang tepat ya. Ini kan sekitar 8 minggu lagi mau bulan puasa. Disarankan untuk menjumpai dokternya untuk konsultasi sekaligus juga untuk memeriksa kadar HbA1c-nya dan mengetahui bagaimana monitor terapinya selama ini tercapai atau tidak. Kalau belum tercapai, maka coba usahakan memodifikasi, menyesuaikan terapinya agar bisa masuk kepada kategori terkontrol. Jadi masih punya waktu sekitar 6 hingga 8 minggu. Bagaimana cara kita mengetahui gula darah kita itu terkontrol atau tidak? Oke, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah gula darah kita terkontrol atau tidak. Yang pertama dengan pemeriksaan HbA1c. Ya, HbA1c di bawah 7% kita sebut terkontrol. Kalau di atas 7% maka kita sebut tidak terkontrol. Tapi kalau HbA1c-nya udah di atas 10, biasanya itu pasien akan datang dengan bukan sekedar gula tapi juga ada komplikasi lain. Bisa kebas-kebas, bisa mata kabur dan lain sebagainya. Jadi satu HbA1c. Yang kedua adalah pemeriksaan gula darah sebelum makan. Bagusnya pada pasien diabetes gula darah sebelum makan itu adalah sebelum makan pagi biasanya diperiksa itu di bawah 130 ya. Kemudian hal lain yang bisa diperiksa adalah gula darah 2 jam setelah makan. Diharapkan kadar gula darah 2 jam setelah makan ini di bawah 180. Nah, itu yang kita katakan seseorang profil glikemiknya atau profil gulanya terkontrol. Baik dok, penderita diabetes dengan kondisi atau gejala seperti apa itu yang memang sama sekali tidak disarankan untuk berpuasa atau dia harus membatalkan puasanya? Oke, baik. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien diabetes yang sedang berpuasa maka dianjurkan untuk berbuka. Yang pertama adalah pasien-pasien dengan gejala dehidrasi. Gejala dehidrasi maksudnya pasiennya mengalami rasa haus yang sangat, kemudian bibirnya kering, matanya cekung, kadang kalau kita hitung nadinya meningkat, produksi urinnya menjadi sedikit, dan juga pasiennya menjadi lemah, letih, lesu ya akibat dari dehidrasi tersebut. Yang kedua adalah kondisi yang lebih jauh lagi adalah kondisi ketoasidosis. Ketoasidosis ini merupakan komplikasi dari gula darah yang sangat tinggi. Nah, pada kondisi ini kadang pasien akan merasakan sesak ya. Sesak ini kenapa terjadi? Karena kondisi pembuluh darahnya dalam kondisi yang asam. Jadi pada kondisi hiperglikemi yang disertai dengan ketoasidosis akan terjadi penumpukan zat keton. Nah, penumpukan zat keton ini bersifat asam. Nah, darah yang asam akan membuat pH darah turun, dan pH darah turun ini bisa menyebabkan pasiennya datang dalam kondisi sesak ya. Sesak, kemudian kadang bisa disertai dengan penurunan kesadaran.
selama puasa ini mungkin kan ada perbedaan ya. Sebelumnya kalau minum obat tuh 1 hari tuh sampai 3 kali. Nah, selama puasa bagaimana cara menyesuaikan minum obat? Pertanyaan penting ya, bagaimana cara menyesuaikan minum obat selama berpuasa. Nah, pasien diabetes ini bisa dibagi kepada 2 kategori. Ada pasien yang dapat obat-obatan saja, ada pasien yang mendapat obat suntikan. Nah, bagi pasien yang mendapat obat-obatan, maka biasanya dokter akan mengganti obat-obat yang resiko hipoglikeminya besar, resiko menurunkan gula darahnya besar, diganti dengan obat-obat yang menurunkan gula darahnya tidak terlalu hebat, tidak terlalu tinggi. Nah, contoh obat-obat yang bisa menyebabkan hipoglikemi adalah obat yang bernama glimepirid atau glibenclamid atau glucodex dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya obat-obat golongan sulfonylurea ini bisa diganti dengan obat-obatan jenis lain yang resiko hipoglikeminya lebih rendah. Kemudian bagi pasien yang menggunakan obat suntikan sekarang ada 2 jenis, ada yang namanya insulin dan ada yang namanya GLP-1 reseptor agonis. Nah, kalau obat yang menggunakan pasien yang menggunakan insulin ini juga ada kategorinya, ada kategori menurunkan gula darah setelah makan, ada yang juga mengontrol gula darah sepanjang hari. Nah, apabila pasien menggunakan insulin prandial atau insulin untuk menjaga gula darah setelah makan, maka pemberian insulin yang pada siang hari itu tidak kita tunda, artinya tidak diberikan. Jadi yang biasanya pasien menggunakan sebelum makan menggunakan insulin, maka dosis insulin yang siang hari itu tidak diberikan. Kemudian dosis insulin yang pagi hari yang seharusnya misalkan kita beri full dosis itu kita kurangin sebesar 20 hingga 30% dosis awal. Sedangkan dosis insulin yang biasanya dipakai untuk malam hari itu kita lanjutkan seperti itu. Kemudian untuk insulin basalnya ataupun insulin yang mengcover kerja gula seharian itu tetap kita lanjutkan seperti itu. Baik, Dok. Nah, untuk orang yang penderita diabetes ini menjadi tantangan ya dokter, mungkin ketika dia makan ya, jangan sampai dia mengalami hipo atau hiper ya. Nah, itu bagaimana saran dokter bagi pasien diabetes untuk makan dan minumnya selama bulan puasa? Iya, bagus, pertanyaan bagus juga ya. Jadi bagaimana mengatur makan dan minum pada pasien diabetes selama bulan puasa? Bulan puasa ini suatu tantangan sekaligus kesukaan kita juga ya, karena segala jenis makanan akan keluar, baik yang manis-manis, yang asin-asin, yang minyak-minyak dan lain sebagainya. Nah, untuk pasien diabetes kita sangat sarankan untuk tidak berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi, misalnya sirup atau teh manis ya, yang bisa meningkatkan kadar gula itu dalam waktu cepat. Tapi berbukalah dengan minuman yang lebih, kalaupun misalkan tambah gula maka gulanya mungkin yang less kalori seperti itu. Kemudian untuk makanan misalkan kalau misalkan pada saat kita iftar kan kita akan berbuka dengan kue yang manis-manis ya. Nah, itu juga perlu dihindari karena dihindari dalam rangka seperti ini maksudnya. Misalkan di situ ada bakwan, ada timpan, ada bulukat. Nah, ini tiga-tiganya ini adalah makanan yang berat dan juga meningkatkan gula dengan cepat ya. Maka apabila ada pilihan lain misalnya kurma atau buah, sarankan untuk iftar itu dengan kurma atau buah dulu. Baru nanti setelah sholat maghrib dilanjutkan dengan makan malam. Nah, pada saat makan pun porsi karbohidratnya juga harus diperhatikan agar tidak langsung melonjak. Caranya gimana? Dengan mengkombinasikan karbohidrat ataupun nasi dengan serat ataupun sayur ya, sayur ataupun ikan dan lain sebagainya, ikan, daging dan lain sebagainya. Jadi tidak memperbesar porsi nasinya, tapi yang perlu diperbesar adalah porsi sayur dan seratnya. Baik, Dok. Nah, sedikit ini lagi dokter, untuk olahraga, apakah di bulan puasa itu penderita diabetes itu butuh olahraga atau memang tidak usah ya, tidak perlu? Karena seperti yang dokter katakan tadi, bulan puasa kita juga rawan ya dehidrasi ya dokter? Iya benar. Bagi pasien diabetes yang ingin berolahraga, boleh saja dianjurkan juga untuk berolahraga. Namun perlu diperhatikan, yang boleh berolahraga adalah pasien-pasien diabetes yang selama ini sudah terkontrol gulanya.
Jadi disarankan pada pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan gula darah mandiri. Ya, pasien yang dibolehkan berolahraga adalah pasien yang gula darahnya di atas 80 dan di bawah 250. Kalau gula darah pasien di bawah 80, maka tidak disarankan untuk berolahraga karena akan resiko terjadi hipoglikemi. Dan begitu juga kalau gula darahnya di atas 250, sangat tidak disarankan berolahraga karena khawatirnya akan semakin memperberat hiperglikeminya, takutnya malah menjadi krisis hiperglikemi. Seperti itu. Jadi ada satu PR khusus buat pasien diabetes adalah melakukan pemeriksaan gula darah mandiri. Nah, pemeriksaan gula darah mandiri ini ada waktu-waktunya. Misalnya sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa kita ingin tahu apakah gula kita seharian itu dalam posisi yang cukup atau rendah atau tinggi, ya. Kemudian gula darah 2 jam setelah buka puasa. Nah, ini untuk mengetahui apakah makanan yang kita makan pada saat iftar ataupun buka puasa itu sudah cukup bagus atau tidak. Kalau gula darahnya naik tinggi berarti dia mengkonsumsi makanan-makanan yang load gulanya tinggi, ya. Kemudian waktu yang perlu juga untuk dilakukan pemeriksaan gula darah ini adalah pada saat pasien merasa misalkan gemetar ataupun dehidrasi ataupun mulai hoyong dan pusing, itu dianjurkan sewaktu-waktu bila merasakan gejala tersebut melakukan pemeriksaan gula darah. Baik, Dok. Kalau tarawih itu termasuk olahraga tidak ya, Dok? Tarawih bukan olahraga ya, tarawih itu aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik silakan saja dilakukan, tidak ada masalah baik orang normal maupun orang pasien diabetes, tapi itu tidak bisa kita kategorikan olahraga karena gerakannya tidak reguler ya, sekali sujud, sekali berdiri, sekali salam, jadi bukan gerakan olahraga. Baik. Nah, dokter, sedikit sebelum kita mengakhirnya, mungkin bisa diberikan tips sehat bagi sahabat edukasi yang ingin berpuasa. Oke, baik, terima kasih. Beberapa tips dari saya, yang pertama adalah konsultasikan dengan dokter apakah Anda ataupun kita ini layak untuk berpuasa atau tidak berdasarkan resiko, stratifikasi resiko tadi. Terakhir ya, bagaimana tips kesehatan untuk penderita diabetes jika ingin berpuasa? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Jadi saya sampaikan beberapa tips dan triksnya bagi pasien diabetes yang ingin menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah kenali dulu resikonya. Bagaimana cara mengenali resiko? Konsultasikan dengan dokter yang selama ini merawat Anda. Jadi ketahui apakah resiko kita ini ringan, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Bagi yang berisiko ringan dan sedang silakan melanjutkan puasa. Tapi bagi yang tinggi ataupun sangat tinggi masih punya waktu untuk memperbaiki resiko tersebut. Apa dengan misalnya dengan memperbaiki dosis obat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penting juga untuk mengetahui cara melakukan pemeriksaan gula darah mandiri. Karena ini sangat penting apabila sewaktu-waktu pada saat menjalankan ibadah puasa itu kita merasa lemah, letih, lesu, hoyong, dehidrasi, dan lain sebagainya, maka yang harus kita lakukan pertama adalah lakukan pemeriksaan gula darah mandiri untuk mengetahui apakah kita sedang dalam kondisi hipoglikemi atau hiperglikemi. Kemudian yang ketiga adalah ketahui kapan waktu-waktu yang kita harus berbuka. Jadi apabila kita sedang berpuasa kemudian kita mengalami gejala-gejala sesak dan lain sebagainya, maka segera berbuka, ya. Kemudian ketahui juga apakah kita boleh berolahraga atau tidak. Ini berdasarkan kontrol dari gula darahnya. Apabila gula darahnya terkontrol, maka disilakan berolahraga. Selanjutnya, mengetahui juga makanan dan minuman yang baik dikonsumsi selama sahur maupun selama buka puasa. Dan yang terakhir adalah konsultasikan tentang pengobatan Anda selama ini dengan dokter, apakah dikurangi dosisnya ataupun diganti obatnya ataupun disesuaikan cara minum obatnya, diganti waktu minum obatnya, misalkan yang dari biasanya diminum pagi maka diubah menjadi minumnya pada saat berbuka puasa. Jadi kira-kira itu. Baik, terima kasih dokter perbincangan mengenai persiapan puasa
bagi penderita diabetes. Semoga informasi yang disampaikan tadi berguna bagi sahabat edukasi, terutama bagi penderita diabetes, sehingga dapat menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Untuk sahabat edukasi yang ingin berkonsultasi atau cek kesehatan dan ingin mengetahui mengenai diabetes, dapat langsung mengunjungi Poli Endokrin yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami PKRS RSUD ZA untuk update informasi-informasi kesehatan terbaru. Saya Eva Wirna beserta tim hebat PKRS dan Dr. Sarah Firdausa mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.